Sekarang ceritakan padaku, kecelakaan apa yang terjadi pada Yang Mulia? Sang putri pergi keluar kastil sendirian di pagi hari dan mengalami kecelakaan kereta kuda. Untungnya, Sir Spencer menemukannya dan membawanya kepada kami. Beliau sempat berhenti bernafas, lalu terjadi keajaiban sehingga beliau hidup kembali. Wajah Kylo memerah karena situasinya lebih serius dari yang diperkirakan. Dia mengatakan bahwa sang putri hampir meninggal. Namun setelah mendengar penjelasan tentang situasi tersebut, Kylo malah semakin bingung. Apa sekarang beliau baik-baik saja? Iya, tapi Yang Mulia langsung mencari Anda begitu siuman. Dari semua hal yang pernah didengar Kylo sepanjang hidupnya, hal yang paling absurd yang bisa dia pilih adalah apa yang baru saja dia dengar. Itu tidak masuk akal. Apakah kepalanya terluka parah? Kylo tiba di depan istana sang putri dalam keadaan kebingungan. Ini adalah kali kedua dia masuk ke dalam istana putri. Kali pertama adalah hari diadakannya pesta dansa, di mana dia mengantar pulang putri yang menciumnya saat mabuk. Mengingat kembali hari itu, pikiran Kylo kembali menjadi rumit. Saat itulah dia masuk ke ruang tamu. Kylo mendapatkan Raymond Spencer berdiri dengan tatapan kosong di dekat pintu kamar tidur. Raymond Spencer berdiri di depan pintu dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Kenapa bedebah itu mematung dengan wajah bodoh? Yang Mulia, saya datang bersama Sir Kylo Grey. Pelayan mengetuk pintu dan menyampaikan kedatangannya. Kemudian terdengar suara kaisar dari dalam menyuruhnya masuk segera. Sementara Raymond kembali ditinggalkan sendirian. Kylo awalnya terkejut mendengar suara kaisar dan terkejut lagi saat pintu terbuka dan dia masuk. Di kamar tidur, Putri Agnes duduk di tempat tidurnya bersama kaisar dan juga putra mahkota. Kylo segera berlutut dan menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormatnya. Salam hormat untuk Yang Mulia Kaisar dan Yang Mulia Putra Mahkota. Tidak perlu bersikap terlalu sopan, berdirilah. Ketika Kylo mengangkat kepalanya, dokter istana menunjuk langsung ke kursi di samping tempat tidur dan mempersilakan dia untuk duduk. Silakan duduk di sebelah sini, Sir Grey. Meskipun Kylo linglung, dia mengikuti kata-kata dokter istana. Saat akan duduk di kursi sederhana tepat di sebelah tempat tidur, matanya secara alami tertuju pada sang putri. Meskipun Putri Agnes berpakaian sederhana, dia tampak baik-baik saja dari luar. Tentu saja mereka sudah melakukan semua perawatan, tetapi dia tidak menunjukkan bekas luka apapun. Apakah karena ekspresinya begitu cerah? Tidak mungkin seseorang yang baru saja meninggal dan kemudian terbangun bisa tersenyum secerah itu. Sir Grey, sang putri memanggilnya. Putri Agnes bahkan mengulurkan tangannya dan menarik tangan Kylo. Telapak tangan yang begitu lembut hingga membuat bulu kuduk merinding menyentuh punggung tangannya yang kasar karena kapalan. Sir Grey, terima kasih telah menyelamatkan saya waktu itu. Kylo sangat malu hingga dia membeku. Orang-orang bilang kita akan melihat kilas balik kehidupan sebelum mati. Ah, Agnes, kan tidak perlu sampai berpegangan tangan. Kaisar mencoba menghentikannya, tetapi Agnes tidak peduli. Agnes berbicara dengan suara yang sama manis dan lembutnya seperti sebelumnya. Ternyata saya juga mengalami hal seperti itu. Tapi ingatan paling kuat yang muncul adalah saat Sir Grey menyelamatkan saya dan melindungi saya berkali-kali. Jadi begitu saya membuka mata, hal pertama yang ingin saya lakukan adalah mengucapkan terima kasih. Damian yang menyaksikan kejadian itu merasa merinding. Agnes jelas mengalami cedera kepala yang serius. Nada bicaranya yang dibuat-buat dan terlalu ramah, entah kenapa membuatnya merasa mual. Damian menatap tajam dokter istana yang berdiri di sebelahnya. Dokter, apa kau yakin yang bermasalah hanya ingatannya? Sepertinya bukan hanya itu kan? Agnes tiba-tiba mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Suara kakakku terlalu tajam dan membuat kepalaku sakit. Sepertinya sarafku sedang ditusuk. Maaf, tapi bisakah kakak keluar dari kamar saya sekarang?
Damian merasa bingung. Hah? Apa maksudmu? Maafkan saya yang mulia putra mahkota, tetapi demi stabilitas yang mulia putri, bagaimana kalau Anda pergi dulu? Saya akan melakukan pemeriksaan menyeluruh lagi. Sang dokter juga merasa tidak nyaman dengan Damian yang terus-menerus mengganggunya. Damian, kembalilah ke istanamu. Akhirnya, Kaisar Alexander yang maju ke depan. Damian meninggalkan kamar tidur dengan ekspresi yang masam. Dokter istana berdeham keras dan berbicara. Yang mulia putri, para dokter istana akan berkunjung secara bergantian untuk melakukan berbagai pemeriksaan selama beberapa hari. Karena itu, Anda harus tetap istirahat dengan tenang di kamar selama waktu itu ya. Agnes berbicara seolah-olah dia telah menunggu kata-kata itu. Begitukah? Kalau begitu, alangkah baiknya jika Sergei datang dan berbicara dengan saya setiap hari untuk sementara waktu. Kylo masih merasa kaget dengan situasi ini dan tidak bisa berkata apa-apa. Sergei, Anda mau kan menemani saya untuk beberapa hari? Agnes bertanya dengan suara selembut hembusan angin. Kylo yang tadinya menatapnya dengan tatapan kosong, akhirnya tersadar dan menjawab, "Saya akan melaksanakan apapun perintah Anda." Terima kasih. Astaga, Anda pasti lelah karena baru kembali dari bertugas. Silakan pergi dulu dan beristirahat untuk hari ini, Sir Grey. Terima kasih atas perhatian Anda. Kylo keluar dari kamar tidur sang putri dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Raymond Spencer yang beberapa saat lalu berdiri dengan tatapan kosong kini juga tidak terlihat dimanapun. Situasi apa ini? Apa sebenarnya yang dipikirkan sang putri dan benarkah dia benar-benar meninggal dan hidup kembali? Lalu kenapa Raymond Spencer berdiri di luar dengan ekspresi seperti itu tanpa bisa masuk? Dan kenapa putri memintaku untuk jadi teman mengobrolnya? Padahal aku berusaha keras untuk melupakan perasaan itu. Kalau aku harus bertatapan dengan putri setiap hari, apa aku bisa melupakan kejadian hari itu? Sensasi saat bibir mereka bertemu hari itu masih terbayang jelas dalam ingatannya. Kylo merasakan wajahnya memanas. Dia menggigit bibirnya untuk menahan kata-kata kasar yang akan diucapkannya. Dia begitu terguncang hanya karena ciuman yang tak sengaja itu, sehingga dia merasa dirinya sangat menyedihkan. Setelah semua orang pergi, Agnes yang ditinggal sendirian di kamar tidur akhirnya menemukan kebebasan. Sebuah garis ditarik di sekitar mulutnya saat dia berbaring di tempat tidur. Kemudian dia mulai tertawa. Mulai sekarang, aku bisa menempel terus pada Kylo setiap hari. Dia ingin bertepuk tangan yang meriah untuk dirinya sendiri atas pemikirannya yang cepat. Untuk sementara, orang-orang akan memperlakukannya dengan hati-hati. Jadi, jika ada orang yang bicara omong kosong seperti Damian, dia tinggal mengusirnya dengan alasan kepalanya sakit. Dan yang terpenting, meski dia mendekati Kylo dengan agresif, semua orang pasti bisa memahaminya. Agnes bangkit dan melihat sekeliling. Dia tahu dia sendirian di kamar tidur, tetapi dia tetap waspada untuk berjaga-jaga. Dia mengambil kembali liontin yang dia sembunyikan secara diam-diam. Dari luar, liontin ini tampak biasa saja. Raymond perlu melewati berbagai halangan demi mendapatkan ini, tapi dia bisa mendapatkannya dengan mudah. Ah tidak, dia mendapatkan benda ini dengan taruhan nyawa. Toh, Raymond tetap bisa menjadi tokoh utama tanpa benda ini. Agnes menggantungkan liontin itu di lehernya untuk mencegah siapapun mencurinya. Jadi, aku akan menggunakan ini dengan baik.